Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Untuk sekarang, Ibu akan menjelaskan mengenai cara membuat rencana pondasi di aplikasi AutoCAD. Sebelumnya kan kita sudah membuat pondasi di aplikasi Revit. Untuk tampilannya mirip, nah namun untuk di AutoCAD kita harus membuat garisnya masing-masing. Ini nanti bentuk rencana pondasi yang akan kita buat ya. Nah, untuk pondasi yang ada di ujung-ujung atau pinggiran dari rumah yang dibuat itu menggunakan pondasi setengah, sedangkan untuk pondasi yang posisinya ada di tengah seperti ini itu menggunakan pondasi utuh. Dan ada teras belakang itu pondasinya hanya terbuat dari sluf gantung saja. Nah, garis-garis ini bermakna apa? Ibu akan jelaskan. Sebelumnya kan kita sudah membuat detail pondasi seperti ini ya. Nah, untuk mempermudah dipahami, Ibu akan merotate dan menampilkan tampilannya menjadi seperti ini ya. Jadi, pondasi yang kita buat itu kan ada yang setengah dan juga ada yang utuh. Nah, garis-garis yang ada di rencana pondasi ini adalah proyeksi dari garis-garis pondasi yang kalau mana kita melihat dari atas. Nah, ukurannya kita bisa lihat dari detail pondasi yang sudah kita buat. Contohnya ini pondasi utuh ya. Pondasi utuh ini kalau kita ambil garis gitu kan, maka garis yang posisinya ada di tengah itu adalah garis sluf ya, dengan ketebalan 15 cm. Kemudian untuk garis kedua di tengahnya itu ada rencana untuk pondasi bagian atas yaitu 30 cm. Kemudian garis ketiga dari garis tengah itu ada pondasi bagian bawah dengan tebalnya 60 cm, dan terakhir ada unstamping. Di sini ada 88 cm. Kemudian ada pondasi setengah dengan ukuran seperti ini ya, yaitu slopnya 15, pondasi atasnya 30, pondasi bawahnya 40, dan unstampingnya 58,9. Nah, untuk membuat rencana pondasi, Ibu akan mengajarkan menggunakan multi-line style. Multi-line style itu seperti apa sih? Jadi kan sebelumnya kita bikin multi-line itu kan garisnya 2 ya, contohnya seperti ini. Nah, Ibu akan mengajarkan bagaimana membuat multi-line yang langsung disetting sehingga bisa membuat multi-line dengan ukuran-ukuran tertentu yang banyak ya garisnya, contohnya seperti ini. Nah, ukuran ini disesuaikan dengan ukuran pondasi yang sudah kita buat sebelumnya ya. Oke, untuk mempermudah memahami garis di sini, pertama kita harus mengetahui ukuran. Tadi ukurannya sudah diketahui ya. Nah, kita coba dari ukuran itu kita ambil garis asnya. Nah, garis asnya itu yang berwarna merah ya. Ini untuk pondasi bagian untuk pondasi utuh, dan ini untuk pondasi setengah itu asnya di sini. Karena ini slope kan. Nah, asnya itu di tengah-tengah slope. Nah, untuk selanjutnya tuh kita lihat nanti ketika kita membuat multi-line, kita harus lihat ukurannya. Kita ngambil patokannya dari as. Kita lihat untuk jarak slope itu dari as yaitu 7,5 ke atas dan 7,5 ke bawah. Untuk pondasi bagian atas itu ada 15 cm ke atas dan 15 cm ke bawah. Jadi ditotalin kan jadi 30 ya. Nah, untuk yang slope itu ditotalin jadi 15. Nah, nanti ketika kita membuat multi-line stylenya, jadi kita memasukin angka-angka yang ini gitu. Jadi teman-teman, kalau yang ke atas itu jadinya positif, kalau yang ke bawah jadinya negatif. Jadi kita harus bikin garis dengan ukuran misalkan 7,5 dengan min 7,5. Kita buat garis 15 dan min 15, membuat garis 30 dan min 30, membuat garis min 44 dan min 44, seperti itu. Karena kita sudah membuat garis as yang ini ya, waktu itu kita pernah buat ketika kita mengulang lagi gambar denah.
Jadi ini nanti akan kita pakai untuk membuat rencana pondasi. Nah, sebelumnya tadi kan sudah kita bahas mengenai ukuran-ukuran tentang pondasi jika kita lihat dari atas dan bagaimana kita menginput multiline style-nya ya. Nah, cara inputnya kayak gini. Kita ketik ml style ya. Ini ada, klik. Nah, ini nanti adalah nama-nama dari multiline yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kita bikin lagi yang baru dengan klik new. Misal kita kasih nama pondasi utuh, jangan pakai spasi ya, pondasi utuh. Kemudian continue. Nah, di sini kan kita ada tulisan di sini ya, elemen-elemen. Nah, ini tuh adalah garis-garis yang akan nanti muncul di multiline yang kita buat. Nah, karena garisnya itu mau kita order ukurannya, maka disesuaikan dengan ukuran yang tadi kita sudah kasih dimensi ya. Contohnya seperti ini ya, yaitu 7,5, 7,5, 15, 15 itu ya. Nah, kita masukin lagi pondasi utuh. Nah, di sini kita masukin angka-angka yang ada di sini. Contoh, tadi kan sudah diajarkan, kita berpatokannya dari garis as yang tadi, yang merah tadi ya. Jadi, kalau misalkan ke atas kita masukinnya positif, ke bawah kita masukinnya negatif. Jadi, kita masukin nih, yang udah ada, kita ganti angkanya di sini, jadi misalkan 7,5. Nah, yang bawahnya lagi kita ganti jadi min 7,5. Kemudian kita kalau mau nambahin lagi, caranya gimana? Klik add yang ada di sini ya. Klik add, terus kita ganti angkanya jadi 15. Terus yang satunya lagi adalah min 15. Kemudian masukin lagi 30. Kemudian masukin lagi min 30. Kemudian masukin lagi 44. Kemudian kita masukin lagi minus 44. Nah, ini sudah jadi ya, kita bisa lihat. Buat ngecek lagi, kita cek lagi aja, bisa di scroll ke bawah. Kalau angkanya udah tepat, kita okein aja teman-teman. Nah, di sini udah ada previewnya dari gambar yang kita buat. Nah, ini garisnya tuh udah sesuai seperti yang kita order sebelumnya ya. Nah, kalau udah, kita bikin lagi untuk yang pondasi setengah. Pondasi setengah ini ukurannya yang ini ya. Nah, kita masukin lagi ml style ya. Kemudian kita dari standar aja kliknya, kemudian new, terus masukin pondasi gak usah pakai ini ya, spasi ya, setengah. Kemudian continue. Udah continue, kita masukin nih angka-angkanya. Kita ganti yang 0,5 jadi 7,5. Kemudian yang bawahnya ganti jadi min 7,5. Kemudian kita masukin lagi yaitu 2,5. Masukin lagi 37,5. Kemudian 51,5. Kalau sudah, kita okein. Nah, ini previewnya sudah ada di bawah ya. Nah, untuk kita memilih style yang mana, kita misal mau bikin pondasi yang setengah dulu ya. Nah, ini pencet set current ya, set current teman-teman, diklik nanti yang aktifnya adalah yang pondasi setengah. Contoh ya, misalkan kita mau bikin dulu yang pondasi setengah, kita okein, klik. Kemudian kita aplikasiin ke gambar yang as yang sudah kita buat sebelumnya ya, blok as ini. Kita cara masukinnya, karena udah dipilih tadi pondasi setengah, langsung aja ml. Nah, udah mls. Nah, di sini yang poin penting teman-teman harus menginput 1 ya. Poinnya adalah 1. Ketik 1, kemudian spasi. Nah, kalau udah, kita aplikasiin ke as yang sudah kita buat. Nah, kalau misalkan mau buat pondasi setengah, kita mulai dari ujung ya. Berarti bentuknya kotak di seperti ini. Kita langsung klik aja dari garis asnya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kita bentuk langsung dari as ke as. Set. Oke. Nah, ini ya bentuknya.
Nanti kita tinggal edit sedikit aja untuk penyesuaian garis-garisnya. Nah, kalau misalkan kita cek ukurannya ini betul 15 kan, kemudian yang ini ukurannya yaitu 30, yang ketiga itu adalah kalau nggak salah 45 ya, betul, kemudian yang terakhir 51,5 ya, 5, oh ya, betul-betul 15 karena tadi ngitungnya dari as ya. Oke, selanjutnya kita masukin yang pondasi utuh. Caranya kita pilih dulu di ML stylenya, kemudian kita pilih yang pondasi utuh, terus set current. Oke, terus kita masukin ML spasi, kemudian jangan lupa spasi dan nilainya 1. Nah, untuk pondasi yang utuh, kalau nggak salah posisinya di sini ya, kita bikin, kemudian ada di sini juga, sini deh, sini lurus ke sini. Nah, ini mau teman-teman langsung belokin boleh gini ya, set, kemudian ada di sini juga ya, ada di sini juga, kemudian di sini juga ada. Di sini juga ada. Di sini juga ada. Nah, kemudian kalau nggak salah di sini tuh ada slope gantung sama di bagian sini. Nah, cara bikinnya kita masuk lagi ke ML style tadi, kemudian kita pilih yang standar, terus set current, oke. Terus kita bikin MLS. Nah, kalau ini masukin angkanya 15 karena ketebalannya 15. Masukin seperti ini, teman-teman. Klik. Kemudian di sini juga. Oke, nah kalau misalkan kita udah bikin kayak gini, nanti kita tinggal rapiin aja si garis-garisnya, soalnya kan ini ada beberapa yang nabrak-nabrak gini kan, contohnya seperti ini. Nah, kita rapihkan gitu ya si garisnya. Nah, cara ngerapiinnya gimana, Bu? Misalkan ini kan bentuknya dari multiline ya. Kalau kita mau edit berarti pencet X atau export ya, teman-teman. Ya, jadi diklik garisnya, kemudian ketik X spasi. Nah, ini mirip sama ketika kita bikin trim di Revit ya. Jadi, tapi di sini kita pakainya fillet. Jadi F spasi, kita pilih garis yang mau disambungin. Contohnya kayak gini. Nah, kita sambungin satu. Oke. Nah, pas dari pondasi bagian atas ke pondasi bagian bawah, kita sambungin pakai garis miring kayak gini. Nah, di sini, berarti di sini juga ada, ya. Nah, di sini juga ada. Ini kan slope, terus yang ini kan pondasi bagian atas, ya kan. Terus ini pondasi bagian bawah, ini unstamping. Nah, dari pondasi bagian atas ke pondasi bagian bawah kita bikin garis kayak gini. Oke. Nah, udah lah ya. Terus, nah ini yang bagian di pondasi bagian utuhnya, cara ngeditnya sama, yaitu di export ya garisnya, di export dulu, terus kita trim satu-satu ya. Jadi bagian yang pondasi atas ditrim dengan bagian pondasi atas, pondasi bawah ditrim dengan bagian pondasi bawah, kemudian yang unstamping ditrim dengan bagian unstamping. Balik tuh. Ini juga sama ya, ini harus ditrim juga, LTR kayak gini, set ya. Kemudian kita bikin line garis biasa.
ya, seperti tadi yang dijelaskan, yaitu dari pondasi atas ke pondasi bawah harus ada garis miring kayak gini. Oke. Nah, untuk selanjutnya prosesnya sama. Contohnya yang di sini juga bisa kita export lagi ya. Kemudian kita trim lagi dari pondasi bagian atasnya. Kemudian pondasi bagian bawah. Yang terakhir stamping. Nah, untuk yang garis horizontalnya sekarang yang di trim. Ini salah ya, Mak. Ini harusnya di sini. Terus ini unstampingnya. Nah, selanjutnya dari pondasi bagian atas ke pondasi bagian bawah dikasih garis miring. Trim. Nah, kalau yang bagian slope-nya, nah kan slope itu ada di bagian atas ya, jadi bagian bawah slope-nya itu harusnya jangan kelihatan. Nah, caranya ya berarti di trim lagi. Ya, trimnya pakai spasi yang sekali aja, teman-teman. Begini contohnya, oke? Nah, karena di sini nggak ada kolom, jadi slope-nya bersatu ya, yang di bagian sini. Selanjutnya caranya sama, aku akan mempercepat videonya ya, teman-teman. Jadi perhatikan aja. Karena bagian yang ini sama, ya biar nggak capek bisa copy dari yang bagian sini ya, teman-teman. Copy. Terus kalau yang bagian ini karena ukurannya sama, kita bisa mirror juga. Mirror on the wall. Tapi ini kita pindahin agak ke bawah ya. Ada di sini. Nah, tinggal kita trim lagi. Trim. Ya, ini ternyata sama ya. Oke, karena ini ada sudut gantung juga, di trim juga ya, bagian yang kenanya. Oke, sudah beres. Ini gambar rencana pondasinya. Sebentar banget kan? Pasti yang lain-lain juga teman-teman pasti bisa bikinnya. Tinggal kasih keterangan ini bagian-bagian apanya ya. Bisa pakai leader ya, MLD. Ya contohnya yang kayak gini ya. Nah, ini teman-teman bisa bikin
Ibu yakin buat teman-teman cara bikin ininya tahu semua ya. Oke. Template. Nah, kalau ini itu adalah bikin aja dari garis biasa ya. Ini tuh buat ngeliatin nanti di detail. Jadi ada bagian yang potongan A dan potongan B nanti kelihatan di gambar detail yang ini ya, yaitu detail A dan detail B. Makanya kita kasih tanda di sini di pondasi bagian utuh dan setengah. Oke, teman-teman. Nah, jadi kalau udah bikin ini seperti biasa, ini pakai garis yang dash dot ya, garis titik. Kalau yang ini garis biasa aja, ukurannya bebas, nggak ada ketentuan harus gimana. Oke. Nanti kalau sudah ya teman-teman, itu nanti masukin ke etiket ya teman-teman, masukin ke etiket yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Ini geser sedikit, tadi ukurannya beda ya. Ini bisa agak panjangin dikit. Oke, kalau udah nanti masukin ke etiket dengan nama rencana pondasi dengan kodenya STR01. Jangan lupa ininya diganti juga ya bawahnya, untuk tanggal dan lain-lainnya disesuaikan saja. Nanti nah bisa kita bikin di sini, terus kita copy gambarnya. Sudah di copy, dipas-pasin. Jangan lupa kita print jadi PDF ya, print jadi PDF, preview. Nah, kalau udah kayak gini, di save, kemudian diperlihatkan kepada gurunya masing-masing. Oke, untuk video lain terima kasih. Sekian tutorial untuk membuat rencana pondasi sekarang. Sangat gampang, teman-teman juga pasti bisa bikinnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.